Selamat malam, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Jumpa lagi dengan kami. Yang sesi kedua adalah konfigurasi trunking port. Ya. Nah, topografinya adalah seperti ini. Jadi kondisinya nanti eh, ada dua switch yang saling terhubung dengan fast Ethernet. Di sini yang disebut dengan trunk itu adalah garis yang putus-putus ini adalah terangnya. Dan anggota dari atau jaringan yang ini ada switch yang tadi yang sesi ke satu tadi ada empat PC yang dipisah dengan menjadi VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, tetapi pertanyaannya adalah jika di sini ditambahkan lagi satu yang merupakan klien dari server yang di sini, apakah otomatis nanti akan PC yang di sini akan tergabung dengan VLAN 2 dan yang sebelah kanan ini akan gabung dengan VLAN 3. Sekalipun dia terpisah switch-nya, yang sebelah sini PC 3 dan PC 4 berada terhubung dengan switch 2, sementara yang PC 2 dan PC 1 terhubung dengan switch 1, tetapi tetap dia menjadi satu konfigurasi VLAN. Tetapi meskipun di sini lebih dekat, dia tidak akan bisa terhubung ke PC 13, tetapi sekalipun dia terpisah jauh, terpisah gedung misalkan, tetapi dia VLAN-nya masih satu, masih terhubung, dia tetap akan bisa menembak ping, melakukan ping dan reply ke PC yang satu grup di sini. Meskipun terpisah gedung, dia akan saling terhubung, tetapi di sini biarpun dekat dia tidak akan terhubung. Nah, kita akan buka dulu yang sudah saya siapkan di sini adalah bahan tugas yang ini. Saya turunkan dari konfigurasi sesi yang pertama tadi. Kita tunggu dulu sampai dia LED-nya warna hijau semua. Nah, ini adalah konfigurasi yang awal tadi, yang dari sesi yang pertama tadi, di mana sudah punya dua grup. Nah, ini sudah hijau semua. Kita akan tunjukkan di sini, coba SHN dulu, SHVLAN. Maka di sini ada fakultas A, fakultas B ya. Nah, hanya untuk menyesuaikan dengan sesi yang kedua, IP-nya sudah saya rubah menjadi oktet ketiganya menjadi 2 semuanya. Yang di sini 192.168.2, di sini 198.2, terakhirnya 2, yang sebelah sini oktet ketiganya menjadi 3. Jadi sebelah sini, sebelah kiri, oktet ketiganya adalah 2 semua. Tadinya oktet ketiganya 1, tetapi sekarang saya rubah, tapi tidak merubah konfigurasi VLAN-nya. Nah, sekarang tinggal menambahkan dan menghubungkan ini ke PC 3, 4, 13 dan 14. Kita cek oktet keduanya adalah 168, oktet ketiganya adalah 2. Sama dengan yang di atas ya. Nah, di sini adalah oktet ketiganya itu 2, yang sebelah kanan akan seragam dengan yang di atas. Oktet ketiganya 3, oktet ketiganya 3. Nah, sekarang ini kita letakkan di tengah sini, kita akan hubungkan. Kita hubungkan dulu saja semuanya, nanti kita portnya kita atur
belakangan. Baru ini untuk PC3 portnya kita taruh portnya adalah di 2. Sini portnya 2. Di sini kemungkinan adalah 1 atau berapa di sini? PC 4 1, ya benar. Untuk PC 13-14 dia ada di 6 dan 7 portnya. Kita ikuti saja di sini portnya 6 dan di sini 7. Dan di sini sudah saya sesuaikan semua. 12 dan di sini 11. Atau di sini berapa? Ya, masih sama karena masih turunan dari yang sesi pertama tadi. Nah, kemudian di sini sudah sama dengan konfigurasi yang ada di sini tabel 4.5. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasi di switch yang 1. Kita konfigurasi. Walaupun di sini sudah masuk ke switch 1. Namanya sudah SW1 ya. Tapi nggak apa-apa, kita inikan saja. Praktekkan config T. Masuk. Hostname-nya SW1. Hostname-nya SW1 meskipun di sini sudah SW1. Tapi di sini kita masukkan lagi gigafast Ethernet-nya yang akan menjadi penghubung ke root switch yang di bawahnya ya. Konfigurasinya kita setting modenya terang supaya dia menjadi trunking yang tadi ya, yang apa namanya, menjadi tulang punggungnya. Di sini kita belum melakukan hubung-hubungan di sini ya. Di sini itu sebetulnya masuknya ke gigabit 1. Di sini juga sama gigabit 1. Nah, seperti di sini ya, gigabit 1 switch sama di sini giga 01 giga 01 juga switch 2. Nah, lalu kita lanjutkan settingannya tadi ke sekarang kita masuk ke konfigurasi pada switch 2. Switch 2 ini CLI nya masuk ke konfigurasi, config T, meskipun namanya sudah switch 2. Tak apa, kita hostname nya exit. Sudah selesai. Nah, kemudian kita tinggal menuliskan database di switch kedua, karena switch 1 tadi sudah tidak perlu disetting karena kita sudah lakukan di sesi yang pertama. Nah, lalu VLAN-nya kita isi dengan, kita fungsikan dia sebagai klien supaya dia mengcopy konfigurasi di
servernya, diturunkan dari servernya. Nah sekarang dia menjadi klien di sini. Tetapi klien dari apa? Dari domainnya adalah dari domain UT. Nah sekarang di set ke UT, klien dari domain UT itu sudah terhubung, maka kita akan exit. Lalu sekarang kita bagi port-portnya sama dengan yang switch 1 tadi. Pertama kita buat trunking dulu. Ini adalah trunkingnya. Nah itu lalu kita membuat mendaftarkan range dari port yang akan kita buka sebagai akses. Dari 1 sampai 5 kita masukkan ke VLAN 2. VLAN 2 dari 6 sampai 10 ke VLAN 3. Kita daftarkan dulu, terus kemudian kita buka aksesnya, baru kita tuliskan ke VLAN 3, kita assignkan ke VLAN 3. Sudah masuk ke VLAN 3, lalu kita verifikasi, kita exit dulu dari mode konfigurasi. Nah kita sekarang masuk ke switch 1. Switch 1 exit. Kita cek FTP status dari ini, dari switch 1. Nah kita lihat di sini adalah FTP operating mode adalah server dan domainnya adalah UT. Nah ini ada informasi yang kita perlukan dan sudah sama dengan yang ada dicontohkan di sini. Nah lalu kita masuk lagi ke switch 2. Switch 2 juga show FTP status. Nanti dia diharapkan dia berada di klien. Nah ini nih, operating mode-nya di klien dan domain name-nya adalah UT, sudah sama dengan yang dicontohkan di sini ya, klien. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi port trunking. Nah kita ke switch 1. Switch 1 kita cek apakah dia sudah berada di dalam mode trunking. Nah di sini kita bisa dapat lihat di bawah status menunjukkan trunking. Di sini sudah sama dengan ini, trunking sama juga dengan yang ke switch 2. Switch 2 juga sama. Di sini juga trunking, switch 2 trunking. Nah lalu step selanjutnya pada switch 2 kita switch 2 virtual LAN-nya seperti apa, kita bisa cek saja di sini virtual LAN-nya kurang lebih. Nah di sini kita lihat tadi terdiri dari 3, yang satu default, satunya fakultas A, fakultas B, sama dengan yang sesi pertama tadi, otomatis langsung terbagi seperti ini, fakultas A, fakultas B.
hanya portnya hanya 5, yang hanya 10. Nah, kita tinggal cek saja. Kita tutup dulu, kita buka di PC masing-masing. Misalnya di sini, karena di sini adalah satu grup virtual LAN, meskipun beda gedung, maka dari PC 4 seharusnya akan bisa saling komunikasi dengan PC 2. Kita coba PC 2 itu ping 192 168 PC 2 itu 22 reply. Nah, padahal ini adalah beda gedung umpamanya. Ini adalah beda gedung karena dia sudah beda suite di sini. Suite-nya dari sebelah sana, tetapi meskipun satu gedung, dari sini ke sini dia tidak akan bisa PC 13. Kita coba ping ke PC 13 itu outlet ketiganya pasti 3, PC 13 itu 4 belakangnya 4, dia akan RTO. Nah, di sini membuktikan bahwa trunking itu, mode trunking sudah berjalan seperti yang diharapkan. Ini RTO semua. Nah, dari sini meskipun satu gedung tidak bisa menyeberang ke sana, tapi di sini meskipun berbeda gedung tapi masih satu fakultas, yaitu fakultas A. Di sini fakultas A, di sana juga fakultas A. Maka dia bisa saling berkomunikasi. Nah, sebelah kanan juga fakultas B, kita bisa cek juga, misalnya ini desktop, ping ke seberang gedung, misalnya PC 11, ini PC ke 14 192.168.3 PC 14 itu IP-nya 4. Di sini pasti juga akan reply. Ini dari PC 11 ya. PC 11 itu adanya di sini. Kita tembakkan pingnya ke 14, dia masih bisa saling berbalas dengan PC 14. Di sini reply. Nah, tapi ini beda gedung, tapi walaupun ini satu gedung dengan PC 2 misalkan, tapi beda virtual LAN, dia tidak akan bisa reply. 2, ini octet ketiganya 2, isi 2 itu 2, dia akan RTO. Nah, berarti sampai pengujian kita sudah lakukan antara ini satu gedung tapi beda virtualnya tidak bisa terhubung, tapi beda gedung, beda lantai tapi masih satu fakultas, itu masih bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi semua sudah kita praktekkan sesuai yang di petunjuk yang di sini. Praktek ini sudah kita lakukan. Mungkin dari saya cukup sekian. Sesi yang kedua saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Sampai jumpa di lain waktu.